Halo, assalamualaikum. Jadi kali ini kita mau bikin ayam goreng crispy sambal bawang. Nah, dan ini ayamnya udah aku potong-potong. Selanjutnya aku mau siapin bumbu untuk marinasinya. Ada bawang putih sama garam aja. Aku ulek halus. Nanti abis itu aku balurin ke ayamnya dan nanti dimarinasi sebentar supaya ayamnya ada rasa gurihnya gitu. Setelah itu aku lanjut siapin untuk tepung basahnya. Ini aku pakai tepung terigu sama tepung beras sedikit. Aku kasih penyedap rasa, terus aku aduk. Di situ aku tambahin air. Untuk kekentalannya itu disesuaikan aja ya, mau sekental apa. Kalau aku cukup segini aja kekentalannya. Sekarang lanjut ke tepung keringnya. Aku pakai tepung terigu semua, terus aku kasih penyedap juga. Aku tambahin lada bubuk sedikit aja untuk rasanya, karena kan ini kita nggak pakai tepung rasa gitu, jadi kita bikin rasanya sendiri. Jujur aku udah sering bikin ini, tapi untuk yang ini aku suka banget tanpa telur, tapi hasilnya itu tetap crispy. Setelah itu kita panaskan minyak. Minyaknya harus panas ya, tapi nanti di saat digoreng itu apinya kecil aja. Nah, ini sebelumnya kita balurin dulu sama tepung basah, habis itu kita masukin ke tepung kering, kita tap-tap bentar, dikit-dikit supaya nanti keriting. Habis itu kita masukin ke minyak panasnya, tapi apinya udah dikecilin supaya matangnya itu sampai ke dalam ayamnya. Nah, ini proses gorengnya, udah kelihatan kan crispy-nya. Walaupun nggak pakai telur, tapi tetap crispy. Lakuin sampai berulang dan semuanya selesai seperti yang tadi ya. Gorengnya tetap pakai api kecil aja supaya matangnya merata dan sampai ke dalam dagingnya, jangan sampai dalamnya itu masih mentah. Sekarang lanjut bikin sambalnya. Ini adalah cabai panjang, cabai keriting yang aku rebus sama bawang putih. Habis itu aku tambahin penyedap, garam, sama MSG. Setelah diulek, masukin minyak panas. Dan inilah penampakan ayam goreng crispy-nya. Mau berbagi resep cara membuat rendang lengkap dari awal sampai akhir, dan langsung aja untuk tahap pertama ini kita masukin dulu semua persantanannya yang udah disiapkan. Di sini aku menggunakan santan kurang lebih 2,5 kilo. Sedangkan untuk dagingnya itu kurang lebih 1,5 kilo ditambah dengan beberapa gaji. Kemudian ini ada daun kunyit, ada daun salam, juga ada daun jeruk dimasukkan ke dalam, dan juga ada serai. Proses selanjutnya, sambil menunggu air santannya ini mendidih, jangan lupa untuk diaduk sesekali supaya santannya tidak pecah. Kemudian tambahkan juga bubuk cabai atau cabai yang sudah digiling, kurang lebih 2 sendok. Lalu tambahkan juga 3 sendok teh garam. Jangan lupa untuk terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Dan setelah santannya mendidih, waktunya memasukkan potongan-potongan daging ke dalam santan. Ketika santan sudah mendidih seperti ini, harus tetap konsisten untuk mengaduk supaya santannya tidak pecah. Ketika santan mulai menyusut, beberapa daun salam atau daun kunyitnya dikeluarkan dulu. Kemudian tambahkan juga beberapa kayu manis ke dalamnya. Di sini sudah semakin menyusut, dan taburkan juga bumbu singgalang. Bumbu singgalang ini untuk membuat rendang ya bunda-bunda. Dan yang terakhir, tambahkan bumbu warna hitam ini. Warna hitam ini adalah kelapa yang sudah dioseng. Jangan lupa untuk terus diaduk.
Dan ini proses untuk menunggu atau membuat minyak-minyaknya keluar. Jadi masaklah dengan api yang sangat kecil supaya tidak gosong. Dan beberapa kali tetap harus diaduk. Dan akhirnya setelah proses yang sangat panjang kurang lebih 2 jam, jadilah juga rendang daging sapi plus dengan gaji. Pokoknya ini rasanya enak banget dan siap disajikan dan dimakan dengan nasi hangat. Halo, Assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep membuat cireng isi daging. Ini aku pakai daging yang udah aku cincang kasar. Terus ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, ada jahe juga. Dan sebelum itu, dagingnya ini mau aku goreng dulu sebentar untuk membuang airnya. Pakai minyak sedikit aja dan digoreng dulu dagingnya sebentar aja. Pokoknya sampai kadar airnya ini berkurang. Sambil diorak-arik supaya nggak mutung. Nah, ini airnya udah habis ya, udah berkurang, diangkat dulu sebentar. Sekarang waktunya untuk menumis sambalnya dulu, dan kemudian nanti kalau sambalnya udah nggak bolangu, udah mateng, dimasukin dagingnya, dimasak ya kira-kira sampai dagingnya ini nggak keras. Jangan lupa ditambahin seasoning, ini aku pakein lada, juga garam. Diaduk-aduk supaya nggak mutung. Nah, sekarang waktunya masukin dagingnya yang udah digoreng tadi, yang udah nggak ada airnya. Nah, ini aku tambahin air supaya dagingnya ini benar-benar empuk dan matang. Isian sudah siap, sekarang waktunya kita siapin membuat kulitnya. Nah, ini aku pakai tepung terigu, juga tepung tapioka ya, kira-kira 1 gelas dan setengah gelas. Aku kasih bumbu bawang putih, garam, dan juga lada. Kemudian disiram pakai air mendidih dan diaduk dulu pakai sendok ya atau pakai spatula karena ini panas. Untuk ukuran airnya ini disesuaikan aja, aku nggak pakai ukuran. Yang penting kalau misalnya udah siap untuk diadon, baru aku stop kasih air. Nah, ini tangan aku udah bersih karena butuh tangan untuk bikin adonannya jadi kalis. Ketika udah kalis seperti ini, nah waktunya kita untuk mencetak. Sebelumnya ini udah aku ratain ya adonannya, jadi biar cepet tinggal dicetak aja pakai cetakan khusus kayak gini. Ini bener-bener ngebantu banget proses pencetakannya jadi lebih cepat karena nggak harus pakai manual. Jadi wajib banget sih punya alat ini supaya bikin cireng atau pastel itu lebih mudah. Jangan lupa juga ditaburin sama tepung terigu supaya nggak menempel satu dengan yang lainnya. Nah, ini udah jadi, ini aku bagi 2 ya. Yang ini untuk aku mau frozen. Jadi nanti kalau pengen nyemil tinggal digoreng aja. Terus ini sisanya aku goreng. Ini aku gorengnya pakai minyak panas tapi api sedang karena aku suka tekstur cireng yang kering atau crispy di luarnya. Jadi aku gorengnya agak sedikit kering di luarnya. Jadi warnanya coklat kayak gini. Nah, ini udah mateng cirengnya, diangkat dulu, ditirisin biar minyaknya berkurang. Baru nanti dicobain. Yang udah nonton video ini, terima kasih ya, dan jangan lupa di-recook di rumah. Ini aku potong-potong, terus aku siapin bumbu. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, garam, terus aku kasih lada, sama ada ketumbar juga. Aku ulek, aku aduk, aku tambahin kecap, aku tambahin juga minyak sayur. Ini untuk marinasi dan olesnya nanti ya. Jadi setengahnya aku masukin ke daging, terus ini marinasi sebentar. Habis itu ditusuk-tusuk. Setelah ditusuk-tusuk, nanti sisanya itu dipakai buat olesin pas lagi dagingnya dibakar, maksudnya satenya. Nah, ini proses tusuk-tusuknya, tangannya bersih ya. Habis itu kita bakar deh satenya, jangan lupa diolesin sama sisa bumbu yang tadi. Sekarang lanjut siapin bumbu kacangnya. Pertama aku goreng dulu kacangnya ini sambil terus diaduk-aduk ya supaya nggak mutung. Agak lama sih goreng kacang ini. Apalagi kan ini sebelumnya juga habis dicuci, walaupun udah ditirisin dia agak lembab gitu jadinya. Nah, aku persingkat aja, ini udah mateng. Abis mateng, nanti di blender. Di blendernya itu pakai bumbu sekalian ya, kayak cabai, bawang merah, bawang putih, terus juga kemiri. Nanti ditambahin sama penyedap dan lain-lain. Aku kasih juga daun jeruk supaya wangi. Ini terus diaduk sampai dia kering, maksudnya airnya berkurang. Karena kalau nggak diaduk juga dia meletup-meletup gitu loh, kayak bikin rendang. Nah, ini udah meletup-meletup, bisa dilihat kan, meletup-meletup gitu kacangnya. Nah, udah deh kelar. Waktunya makan. Ini penampakan satenya agak mutung-mutung dikit. Terus ini persambalan ada goreng pisang, juga ada sambal kecapnya nggak ketinggalan. Pokoknya ini enak banget.
Assalamualaikum, jadi kali ini aku mau share beberapa menu rumahan yang praktis banget. Ini ada labu siam, terus juga ada tempe, wortel, bumbunya diiris aja, ada bawang merah, bawang putih yang udah aku iris, ada juga cabai merah keriting. Jadi untuk menu yang pertama ini tumis campur-campur. Setelah bahannya siap, sekarang tumis bumbu irisnya, bawang merah, bawang putih terlebih dahulu sampai dia layu. Kemudian masukkan cabai merah keritingnya juga. Setelah itu masukkan sayur-sayurannya, ditumis sebentar, lalu tambahkan air secukupnya. Selanjutnya tambahkan seasoning, ada lada bubuk, penyedap, MSG, dan garam sedikit aja. Masak sampai airnya menyusut dan matikan kompor. Menu pertama udah siap, sekarang kita mulai menu yang keduanya. Ada tumis kangkung dan juga tempe. Ini kangkungnya udah aku cuci bersih ya. Terus tempenya juga udah aku potong dadu, nanti ini sebelumnya kita goreng dulu tempenya. Ini minyaknya udah panas, jadi langsung masukin aja tempe yang udah tadi dipotong dadu, goreng sampai kecoklatan. Tempenya udah matang, jadi sekarang kita angkat tempenya dan tiriskan terlebih dahulu. Sekarang aku mau siapin bumbunya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting juga di mix sama cabai rawitnya. Ada juga tomat, tapi tomat ini nggak aku halusin karena mau dipotong-potong aja dan dimasukin di akhir. Dan setelah bumbunya selesai di blender, sekarang aku mau ulek kasar dulu tempe yang udah aku goreng tadi. Ini jangan terlalu lembut ya, yang penting tempenya itu agak sedikit hancur karena nanti mau kita gabungin sama kangkung. Nah, ini udah setengah hancur tempenya, sekarang sisihkan dulu dan kita mulai menumis bumbu. Sekarang aku mau panasin dulu minyaknya, setelah panas baru masukin bumbu yang udah di blender tadi. Masak sampai bumbunya layu atau udah nggak bau langu lagi, baru nanti kita masukin kangkungnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya aku mau tambahin dulu seasoningnya di bumbu ini sebelum aku masukin kangkungnya. Itu aku tinggal tambahin aja sedikit garam, penyedap, sama MSG. Setelah itu aku baru masukin kangkungnya yang udah dicuci bersih. Masak sebentar sampai kangkungnya ini layu. Nah, ini kangkungnya udah layu, udah bisa kita tambahin tempe yang udah kita ancurin tadi ya. Kemudian aduk dan masak sebentar, setelah itu bisa ditambahkan irisan tomat yang udah dipotong-potong tadi. Nah, ini udah mulai matang dan setelah itu matikan kompor, sajikan. Sekarang untuk menu selanjutnya aku mau bikin telur dadar campur tahu. Jadi ini pertama tahunya ada 2, aku udah hancurin pakai garpu sebelumnya. Dan setelah itu aku mau tambahin juga irisan bawang merah supaya menambah aromanya. Dan untuk telurnya aku pakai 2 butir telur yang udah aku kocok lepas. Kemudian satukan sama tahunya yang udah dihancurin dan bawang. Dan untuk seasoningnya aku tambahin penyedap, ada MSG, juga ada lada bubuk untuk menambah rasanya. Kemudian diaduk sampai rata dan sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, aku udah panasin minyaknya, ini udah panas, dan masukin telur dan tahu yang udah diaduk tadi. Masak sampai sisi bawahnya itu kering, kemudian baru nanti kita balik. Nah, ini telurnya udah aku balik, jadi tinggal tunggu bagian bawah selanjutnya yang kering, ditepep sebentar. Dan ini setelah atas bawahnya kering, sekarang kita angkat dan tiriskan. Setelah itu nanti kita potong-potong, lalu disajikan. Mudah kan? Dan 3 resep menu harian yang simpel dan mudah sudah selesai. Semoga suka sama menu dan resepnya yang aku buat, dan tungguin ya resep-resep selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep masak ayam telur bumbu ungkep, dan langsung aja ini bumbunya. Ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, gula, ketumbar bubuk, lengkuas, jahe, kunyit, sama kemiri, dan daun salam, juga daun jeruk. Jadi langkah pertama ini disusun dulu ayamnya, dikuali, tapi di bagian bawahnya itu usahakan yang bagian kulitnya supaya nanti keluar minyak-minyak sama airnya. Dan masaknya itu pakai api kecil aja. Setelah itu masukin bumbu yang udah tadi dihalusin. Masukin juga salam sama daun jeruknya. Setelah itu nanti kita tutup dan masak pakai api kecil aja. Dan ini setelah beberapa saat bisa dilihat udah mulai keluar air sama minyaknya. Jadi kita balik pelan-pelan karena ini di bagian bawahnya itu udah agak kering. Jadi masaknya benar-benar pakai api kecil aja supaya nggak mutung bagian bawahnya. Dan harus kita tutup supaya makin keluar nanti air sama minyak-minyaknya.
Jangan lupa juga untuk terus dicek dan dibolak-balik supaya nggak mutung. Setelah itu aku masukin juga potongan cabai rawit merah untuk menambah rasa pedasnya. Dan ini aku tambahin air kira-kira 1 gelas supaya bumbunya meresap, karena setelah ini aku mau tambahin 2 telur sesuai request. Jadi ditambah air supaya bumbunya meresap juga sama telurnya. Jujur masaknya ini tuh bener-bener wangi banget masakannya. Oh ya, jangan lupa tambahkan juga seasoning seperti garam, MSG, juga penyedap rasa. Setelah itu tutup dan tunggu sampai bumbunya meresap dengan sempurna. Nah ini beberapa saat udah mulai menyusut airnya, udah matang, udah bisa dimatiin dan disajikan. Halo, assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau berbagi resep cara membuat ketoprak ala abang-abang. Tapi ini versi aku, jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok atau nggak suka, boleh di skip. Langkah pertama, aku mau goreng dulu ini kacang tanahnya. Aku gorengnya pakai api kecil aja, karena supaya nggak mutung. Kalau pakai api besar takutnya keburu mutung, tapi belum mateng. Nanti kalau mutung itu rasanya pasti pahit. Jadi ini proses penggorengannya harus sabar sih goreng ini. Nah ini aku persingkat, udah mateng, jadi bisa langsung aku angkat. Setelah goreng kacang, sekarang aku lanjut untuk goreng tahunya. Tahunya ini untuk jadi salah satu isian dari si ketopraknya itu. Goreng tahunya kering, nah ini udah mateng, langsung aku angkat aja. Selanjutnya ini aku lagi didihin air untuk ngerebus togenya. Toge ini juga salah satu isian dari ketoprak kan. Biasanya kalau misalnya kita beli di tempat abang-abang atau budi-budi yang di pinggir jalan gitu, itu pasti ada togenya. Jadi jangan sampai di skip. Nah, ini udah mendidih, udah bisa diangkat, udah mateng, jadi kita angkat dulu. Setelah togenya mateng, airnya nggak aku ganti, tapi aku langsung pakai buat rebus cabai. Setelah selesai ngerebus cabai, aku udah ganti air pakai air yang baru. Ini airnya udah aku didihin untuk nyiram bihunnya. Aku pakai bihun beras, tapi kalau misalnya mau diganti pakai bihun yang dari jagung juga nggak apa-apa ya, sesuai selera aja. Selanjutnya untuk bumbu kacangnya ada gula merah, ada garam, ada cabai, ada juga bawang putih. Nanti kita haluskan bersama sama kacang yang tadi. Nah ini setelah siap semuanya, ini penampakan dari kondimen-kondimen ketopraknya. Dan ini bumbu kacangnya yang udah aku gabungin sama bumbu ulek tadi. Dan ini dia ketoprak ala abang-abang versi aku. Semoga kalian suka dan recook masakan aku ya. Dan terima kasih sudah menonton. Halo, assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau berbagi 2 menu andalan di rumah aku, yaitu menu balado. Yang pertama ini terong balado. Jadi pertama kali ini yang dilakukan adalah menggoreng terongnya. Sebelumnya terongnya ini udah dicuci dan udah dipotong-potong serong sesuai selera. Boleh bulat, boleh panjang, pokoknya sesuai selera aja. Tapi di sini aku pengennya serong-serong, jadi aku potongnya serong-serong. Proses menggoreng terong juga ini sebenarnya cepat banget. Nah ini pokoknya udah kecoklatan. Gorengnya juga jangan pakai api yang terlalu besar karena takutnya nanti dia gosong. Nah ini udah pas banget sih, warnanya nggak terlalu gosong. Dan ini udah bisa diangkat. Tiriskan dulu dari minyaknya. Setelah itu nanti kita baru proses menumis sambalnya terlebih dahulu. Ini aku pakai 2 terong ukuran sedang, dapat sebanyak ini. Jujur terong ini adalah kesukaan aku banget di rumah. Sekarang selanjutnya aku mau menumis sambalnya dulu. Di sini sambalnya udah aku halusin. Sambalnya bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit besar, terus sama tomat dan juga 1 butir kemiri. Aku tambahin 1 butir kemiri. Nah, ini lagi proses memasaknya. Jadi kalau masak sambal itu tunggu sampai si airnya itu menyusut dan tinggal muncul minyaknya, itu baru sambalnya matang. Nanti baru bisa kita masukkan terongnya. Sambil menunggu matang, jangan lupa tambahkan seasoning seperti garam, ada juga micin, ada juga penyedap, juga sedikit gula. Bagi yang suka, untuk gula ini opsi. Ada yang suka balado manis,
pedas asam gitu, ada yang memang nggak suka kalau balado itu ada gulanya. Dan di sini aku tim yang nggak pernah pakai gula kalau bikin balado. Jangan lupa terus diaduk supaya nggak gosong. Dan ini sambalnya udah mateng, udah bisa dimasukin terongnya yang udah digoreng tadi. Tinggal kita aduk-aduk, biarkan dulu sebentar sampai si bumbunya ini meresap ke dalam si terongnya. Setelah itu matikan kompor lalu sajikan. Dan ini resep menu pertama, sambal terong balado. Gimana? Kelihatannya enak dan mudah kan cara bikinnya? Selanjutnya untuk menu yang kedua, aku mau bikin tahu balado dan juga ikan balado dijadikan satu. Untuk yang pertama, aku mau goreng tahunya terlebih dahulu. Goreng tahunya sedikit kering supaya nanti lebih enak. Jangan lupa dibolak-balik supaya semua sisinya tergoreng dengan sempurna. Selanjutnya aku lanjut untuk goreng ikannya. Ini ikannya sebelumnya udah dibersihin, udah dimarinasi, pakai garam juga pakai kunyit supaya nggak bau amis. Jangan lupa juga dibalik supaya kedua sisinya matang dengan sempurna. Kalau untuk ikan, aku lebih suka goreng ikannya itu kering supaya nanti pas makannya juga menurut aku lebih enak daripada yang kurang kering. Semuanya tergantung selera ya. Nah, ini udah matang, bisa diangkat. Selanjutnya mulai menumis bumbunya. Di sini bumbunya seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah besar, juga ada tomat. Ini belum aku kasih garam atau apapun, jadi setelah ini ditambahkan dengan garam, ada micin, ada juga kaldu jamur. Pokoknya sesuaikan dengan selera. Dan sambil menunggu ini sambalnya tidak langu atau mulai matang, itu jangan lupa dikoreksi juga rasanya. Kalau misalnya sudah pas, berarti sudah pas rasanya. Dan tinggal menunggu sambalnya ini matang untuk kemudian dimasukkan kondimen-kondimennya seperti tahu juga ikan. Pokoknya masak balado ini masak yang paling simpel menurut aku karena bumbunya juga tidak rumit dan cara masaknya juga sangat gampang. Makanya menu balado ini jadi favorit banget di rumah. Nah, ini aku udah mulai masukin tahu sama ikannya, tinggal diaduk-aduk rata aja sampai bumbunya meresap ke dalam tahu dan juga ikannya. Kalau sudah siap dan matang semua, tinggal kita matikan lalu kita sajikan. Pokoknya untuk bunda-bunda, terima kasih banget yang selalu setia nontonin konten-konten aku dan resep-resep dari aku. Yang resep-resepnya ini sangat amat mudah dan bisa banget di-recook di rumah setelah nonton videonya. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah komen, dan sudah like. Pokoknya terima kasih banyak untuk supportnya. Jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep cara masak sayur lodeh. Di sini aku pakai bayam, ada labu siam, juga ada wortel. Bumbunya cabai merah keriting, ada bawang merah, bawang putih, sedikit gula, daun salam, lengkuas. Jangan lupa juga ada garam, MSG, sama penyedap rasa. Kemudian juga ada santan. Selanjutnya untuk proses memasaknya, ini aku masukin dulu minyak, panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, selanjutnya masukkan bawang merah, bawang putih, juga lengkuas yang udah diiris tipis. Masak sebentar sampai semuanya layu dan wangi. Setelah itu masukkan irisan cabenya dan masak kembali sampai cabenya layu. Setelah beberapa saat semua bumbu sudah matang, kita bisa tuangkan air ke dalam. Kemudian bisa masukkan labu siam juga wortel yang sudah dipotong-potong ke dalam. Masak, tunggu sampai mendidih dan semuanya matang. Dan setelah beberapa saat ini sudah mendidih, sudah matang semua, bisa kita tambahkan air santan yang sudah kita siapkan tadi. Jangan lupa untuk sesekali diaduk supaya santannya tidak pecah. Setelah ditambahkan santan, selanjutnya bisa kita tambahkan irisan gula merah dan juga daun salam ke dalam. Setelah itu, kita bisa tambahkan sayur bayam yang sudah dicuci bersih ketika santan sudah mulai mendidih. Karena memasak daun bayam ini tidak lama, jadi kita masukkan ke dalam wajan di akhir saja. Sambil tidak lupa diaduk supaya santan tidak pecah. Kemudian jangan lupa tambahkan seasoning yang sudah disiapkan tadi. Setelah beberapa saat ini semuanya sudah matang, sudah bisa diangkat, tapi sebelumnya jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu.
Kalau semuanya dirasa sudah pas, bisa matikan kompor lalu disajikan ya. Nah, ini penampakan dari sayur lodehnya. Bagaimana Bunda? Apakah mudah membuatnya? Silahkan di-recook di rumah ya. Dan jangan lupa terus tunggu resep-resep dari saya. Dan terima kasih sudah menonton. Halo, Assalamualaikum. Jadi kali ini aku mau berbagi resep masakan simpel banget. Ini ada buat bumbu persambalannya, cabai merah keriting, cabai rawit merah besar, ada tomat, bawang merah, bawang putih, dan juga terasi. Kemudian ini ada tahu juga tempe yang sudah dimarinasi pakai sedikit garam dan micin. Kemudian ada ikan juga yang udah dimarinasi pakai garam dan juga kunyit. Dan ini ada satu buah terong yang udah aku potong panjang. Ini untuk nanti lalapannya. Nah, langsung aja selanjutnya ini aku udah panasin pengukusan untuk mengukus bahan-bahan untuk membuat sambal dan juga terong untuk lalapannya nanti ya. Jadi yang pertama masukkan dulu terongnya, kemudian bumbu-bumbu persambalannya. Sambil menunggu proses pengukusan, sekarang aku mau panasin minyak untuk menggoreng tahu, tempe, dan juga ikannya. Jadi ini minyaknya udah panas, jadi tinggal aku masukin tahunya terlebih dahulu. Setelah bagian bawah tahunya kering, kemudian dibalik supaya kedua sisinya sama-sama kering karena aku mau tekstur tahunya ini kering dan crispy. Nah, ini untuk tahunya sudah matang, sudah kering kedua sisinya, jadi sudah bisa diangkat. Setelah tahu selesai digoreng, sekarang waktunya untuk menggoreng tempe. Sama seperti saat menggoreng tahu, jangan lupa dibalik supaya kedua sisinya matang dengan sempurna. Karena proses menggoreng tempe ini lebih cepat daripada menggoreng tahu, jadi jangan lupa dibalik supaya tidak gosong. Kemudian ini sudah matang dan bisa diangkat. Karena tahu sudah, tempe sudah, sekarang waktunya untuk menggoreng ikannya. Nah, menggoreng ikan ini pakai api yang cenderung kecil aja karena takutnya gosong juga meletup-meletup kalau menggunakan api besar. Nah, ini bagian bawahnya sudah kering, sudah bisa dibalik supaya kedua sisinya matang dengan sempurna. Setelah beberapa saat, ini ikannya juga sudah matang, sudah bisa diangkat. Sekarang beralih ke bahan kukusan yang udah kita kukus tadi, ini juga sudah matang, sudah bisa diangkat, kemudian bisa untuk lalu membuat sambalnya. Untuk membuat sambalnya, yang pertama ada garam, ada juga micin, kemudian ini juga ada terasi yang sudah dibakar. Bisa ditambahkan gula untuk yang suka sambal pedas manis begitu, tapi untuk yang tidak juga opsional. Karena aku kurang suka, jadi cukup ini aja. Kebetulan juga tadi menggunakan terong lalap, jadi manisnya itu sudah dapat dari terongnya. Setelah selesai mengulek bumbunya, sekarang saatnya untuk menyusun tempe, tahu, ikan, dan juga lalap terongnya. Nah, ini dia menu simpel dan sangat enak dimakan dengan nasi hangat dan bikin nambah terus ya. Pokoknya jangan lupa tonton terus videoku dan jangan lupa tunggu resep selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep tumisan sawi dicampur sama kol, ada wortel, juga nanti ada telur. Untuk bumbunya simpel banget. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah besar, juga sedikit jahe. Nanti juga aku tambahin sama kecap manis. Pokoknya ini nanti enak banget. Dan masaknya juga mudah, pokoknya simple, dan yang pasti ini bisa buat nambah nafsu makan dan tentunya sehat karena ini menggunakan sayuran-sayuran. Langsung aja kita ke proses memasaknya. Yang pertama aku panasin dulu minyak, setelah itu aku masukin telur yang udah aku kocok lepas, tunggu agak sedikit matang, setelah itu nanti kita orak-arik. Nah, ini udah bisa diorak-arik, diorak-ariknya asal aja, yang penting tidak begitu hancur. Setelah itu kita sisihkan dulu ke samping sebentar dan bisa kita tambahkan bumbunya. Untuk yang pertama bawang merah, bawang putihnya ini kita tumis dulu sampai dia layu dan tercium wanginya. Setelah bawangnya layu dan wangi, sekarang selanjutnya kita masukin irisan cabai dan juga jahenya. Setelah cabenya layu, sekarang kita udah bisa masukin potongan wortelnya. Sebentar, setelah itu tambahkan sedikit air dan tunggu sampai airnya mendidih.
Selanjutnya tambahkan seasoning, ada garam, ada lada, ada juga roiko, juga pakai micin. Dan setelah itu bisa dimasukkan potongan kolnya. Diaduk, masak sebentar sampai kolnya ini layu. Untuk kemudian kita tambahkan sawi yang sudah dicuci bersih tadi. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk rata sampai semuanya tercampur. Nah, ini sudah matang, sudah siap, dan bisa dimatikan kompornya. Resep kali ini tumis sawi campur-campur, sangat mudah, sangat enak, dan pastinya sehat karena ini semuanya sayur. Jangan lupa di-recook dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Halo, assalamualaikum. Menu kali ini aku mau bikin gulai dan bahan utamanya itu ada telur, tahu, ada juga terong, ada juga kol. Terus untuk menambah cita rasa aku tambahin gaji sapi dan jangan lupa percabeannya. Dan ini ada bumbu halusnya juga plus santan. Bumbu halusnya ini seperti biasa ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, dan juga ada cabai merah keriting. Kita tumis dulu sebentar, setelah itu nanti baru ditambahkan santannya. Tambahkan juga 3 batang serai yang sudah digeprek dan daun kunyit supaya menambah cita rasa wanginya. Tapi kalau ada daun salam, ditambahkan daun salam juga lebih bagus supaya lebih wangi. Dan setelah bumbunya ini matang, sudah tidak bau langu, bisa ditambahkan air santan. Ini aku pakai air santan kira-kira 1 kilo. Supaya santannya tidak pecah, harus konsisten diaduk-aduk seperti ini ya. Nah, ketika sudah panas, bisa ditambahkan gaji sapinya. Setelah beberapa saat, ini santannya sudah mendidih, tambahkan 3 butir telurnya. Kemudian tambahkan juga cabai rawit merah besarnya. Lanjut, kita aduk lagi, jangan sampai santannya ini pecah. Gaji sudah, telurnya juga sudah, kemudian cabainya juga sudah. Sekarang saatnya memasukkan tahu putihnya. Ketika airnya sudah menyusut seperti ini, tinggal ditambahkan kolnya. Kenapa kolnya di akhir? Karena ini sayuran. Takutnya nanti kalau dari awal dimasukkan, dia akan lembek. Setelah itu, saya mau menambahkan seasoning. Ada garam, ada penyedap, juga ada micin. Lalu diaduk pelan-pelan aja, karena di sini sudah banyak sekali kondimennya supaya tidak hancur. Dan yang terakhir, ini saya mau menambahkan terongnya, kemudian dimasak lagi sebentar sampai terongnya ini matang. Setelah beberapa saat, ini airnya sudah menyusut, sudah matang, dan bisa dimatikan kompornya lalu disajikan. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe YouTube channel aku, terima kasih banyak. Terutama yang selalu setia nontonin konten-konten aku, resep-resep aku, terima kasih banyak. Dan jangan lupa ditonton terus. Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep masak kangkung belacan. Ini pokoknya enak banget. Langsung aja ke proses masaknya. Ini aku udah siapin bumbu. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan juga cabai merah keriting. Kemudian ada sedikit terasi dan juga tomat. Dihaluskan, kemudian dimasak sebentar, dan kemudian tambahkan kangkungnya. Jangan lupa juga tambahkan seasoning seperti garam, micin, juga penyedap rasa. Dan ini rasanya sudah pas, sudah matang, bisa dimatikan kompornya dan lalu disajikan.
Ini dia kangkung belacan aku, rasanya enak, wangi banget, dan buatnya juga mudah. Jangan lupa tonton terus video-video dari YouTube channel aku. Terima kasih. Ini yang super praktis dan pastinya enak. Yang pertama ada tumis toge dan yang kedua ada sambal ikan balado. Langsung aja ke proses masaknya. Jadi yang pertama ini aku goreng dulu ikannya pakai minyak yang panas, tapi api yang kecil aja karena kalau pakai api yang besar nanti dia meletup-letup. Dan ini aku pakai ikan tongkol. Ikan tongkol ini sebelumnya udah aku kukus dulu, baru kemudian aku goreng. Jadi proses penggorengannya tidak begitu lama karena tongkolnya sudah matang. Dan ini tongkolnya sudah matang, sudah bisa diangkat. Terus kemudian nanti kita mulai untuk menyambalnya. Setelah minyaknya panas, sekarang waktunya untuk memasukkan sambalnya. Bumbu sambalnya sendiri ini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai merah kecil, ada juga tomat, ada juga kemiri. Di sini juga aku tambahkan seasoning, ada garam, ada micin, ada sedikit lada dan juga sedikit gula. Untuk bumbu sambalnya sendiri, sebelum aku haluskan, cabainya terlebih dahulu aku kukus dulu, kemudian baru di blender. Nah, ini sambalnya sudah matang, sudah bisa dimasukkan. Ada ikan dan juga tahu. Aku tambahkan tahu supaya lebih enak lagi. Dan untuk menu yang pertama ini sudah jadi ikan tongkol tahu balado yang super enak. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Ini minyaknya udah panas, waktunya kita masukkan bawang putih yang udah aku cincang. Dimasak sampai dia layu dan tercium wanginya. Kemudian setelah itu masukkan telur, orak-arik sebentar. Setelah telurnya matang, waktunya memasukkan irisan cabai merah keriting. Dimasak secara bersamaan sebentar, kemudian setelah itu masukkan bumbu halusnya. Bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah keriting yang sudah dihaluskan. Tambahkan sedikit air, kemudian masak sebentar, kecilkan api, dan masukkan potongan wortel terlebih dahulu. Jangan lupa juga ditambahkan seasoning seperti kaldu, bubuk, dan juga micin. Setelah beberapa saat, sekarang waktunya untuk memasukkan potongan sawi hijau. Karena aku mau tekstur togenya ini masih crunchy, jadi togenya dimasukkan di akhir saja. Setelah toge dimasukkan, jangan masak terlalu lama karena supaya togenya tidak begitu layu. Gimana? Penampilannya cantik kan? Warnanya juga warna-warni, togenya kelihatan masih segar dan saat dimakan nanti masih sangat crunchy. Dan ini sudah matang, sudah bisa disajikan di piring dan dimakan dengan nasi hangat. Dua resep menu harian kali ini benar-benar mudah banget bikinnya, bahannya juga ekonomis, dan yang pasti bikin makan tambah nafsu, apalagi dimakan dengan nasi hangat. Jadi jangan lupa tonton terus video-video dari YouTube channel aku, dan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share video aku. Halo, assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat nasi goreng ala aku, dan ini mudah banget, simpel banget, tapi rasanya tetap enak. Bahannya juga mudah banget. Di sini ada sedikit kol, juga ada bawang bombay, ada 1 telur dan juga nasi tentunya. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga cabai rawit merah. Sebelumnya udah aku sangrai dulu, baru aku halusin. Lanjut ke proses memasaknya. Ini minyaknya udah panas. Yang pertama aku masukkan dulu bawang bombaynya, masak sampai tercium harumnya. Setelah bawang bombaynya masak, sisihkan ke samping, lalu masukkan 1 butir telur. Orak-arik sebentar, lalu masukkan juga bumbunya. Setelah bumbunya masuk, sekarang masak bersamaan dengan telur dan juga bawang bombaynya sampai bumbunya matang, kemudian nanti masukkan nasinya. Setelah nasinya dimasukkan, kemudian masukkan juga potongan wortel, aduk sampai rata, masak sampai matang, dan jangan lupa tambahkan seasoning. Untuk seasoningnya ada garam, micin, penyedap, dan juga sedikit lada. Lalu nanti juga aku akan menambahkan kecap.
Setelah semuanya selesai dan rasanya sudah pas, ini sudah matang, matikan kompor lalu sajikan. Ini dia nasi goreng ala aku, enak banget, rasanya pokoknya nikmat banget, dan apalagi kalau ditambahkan dengan topping-topping seperti telur, ada juga tomat atau yang lainnya. Halo, Assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat peyek, tapi ini versi aku, jadi versi aku ini ekonomis banget. Bumbunya ada garam, ketumbar, bawang putih, juga kemiri, ada juga penyedap. Untuk tepungnya, aku cuman pakai tepung beras rose band, jadi aku nggak pakai tambahan tepung tapioka dan lain-lain. Aku cuman pakai bumbu ini, terus tambah 1 telur dan air. Setelah itu, aku aduk rata. Ini aku tepungnya kira-kira pakai 15 sendok. 1 butir telur, airnya disesuaikan aja sama kekentalannya, sesuai sama selera aja deh pokoknya. Karena sesuai sama judulnya, ini peyek versi ekonomis tapi anti gagal. Terus aku kasih juga daun jeruk nipis supaya lebih sedap. Selanjutnya aku mulai panasin minyak, terus goreng si peyeknya. Nah, untuk kacang tanahnya itu udah aku cuci, udah aku potong-potong kecil, dan itu dimasukin ke tepung di saat aku mau mulai menggoreng aja. Jujur, ini itu pertama kali banget aku bikin peyek dan versi ekonomis. Biasanya peyek itu kan dipakein santan juga, terus dicampur sama tapioka. Tapi ini aku bener-bener pakai tepung beras rose band aja dan 1 butir telur. Tapi hasilnya bisa dilihat di video awal, itu bener-bener crunchy banget dan rasanya juga enak. Oh iya, aku lupa, sebenarnya ini ada tambahan 1 ruas kecil kencur supaya rasanya lebih enak, tapi aku lupa masukin ke video. Nah, sekarang ini lagi proses penggorengannya. Aku goreng satu-satu sampai selesai, sampai semuanya benar-benar selesai. Jadi inilah proses penggorengannya. Sekali lagi, ini peyek versi ekonomis ya. Pasti untuk yang nggak setuju ada aja. Tapi boleh dicoba deh, dan ini hasilnya. Hasilnya juga cantik, terus crunchy, rasanya juga sedap. Ya, sesuai sama selera masing-masing sih. Untuk versi ekonomi sih not bad. Jadi ini beneran enak kalau menurut aku, bisa dicoba karena bener-bener ekonomis. Pokoknya terima kasih udah nonton video aku dan tungguin resep-resep selanjutnya. Wassalamualaikum. Itu masuk di kresek gitu.
bahan pertama di sini ada tepung beras ya. Jadi di sini juga ada cabai giling ya. Dan jadi ini adalah bawang merah yang sudah diiris-iris. Dan setelah ini ada daun bawang dan seledri yang sudah dipotong kecil-kecil ya. Nah, di sini juga ada telur. Jadi telur ini cuma 4 biji dan telur bebeknya sekitar 2 biji. Nah, jadi ini adalah bumbu kering ya. Jadi ini untuk agar rasanya lebih enak dan rasanya lebih gurih. Jadi kita tambahkan dengan ini bumbu kering, ini bumbu singgalang. Jadi ini fungsinya banyak sekali ya, bisa buat menggulai atau bikin rendang dan juga bisa untuk telur dadar khas Padang agar rasanya lebih enak dan menarik ya. Dan kita bakal lanjut ke proses selanjutnya ya. Jadi langkah pertamanya di sini kita bakal hancurkan telur dulu ya. Jadi kita masukkan semua telurnya ini. Dan setelah ini kita campurkan daun bawang terlebih dahulu ya. Kita masukkan semua daun bawang ke sini. Kita masukkan bawang merah yang sudah diiris-iris ini ya. Setelah itu kita tambahkan tepung beras sekitar 2 sendok ya. Atau 1 sendok setengah aja biar rasanya lebih enak. Dan setelah itu kita masukkan cabai gilingnya sesuai selera ya. Saya masukkan sekitar 3 sendok lah biar agak merah sedikit. Bumbu keringnya cukup sedikit aja segini biar rasanya enak dan tidak pahit ya. Dan setelah itu kita tambah garam, penyedap. Untuk langkah selanjutnya mungkin kita bakal memanaskan dulu minyaknya ya. Jadi di sini kita panaskan dulu lah minyaknya ya. Jadi kita isi dulu minyaknya ini. Kita kocok sampai dia merata ya. Nah, jadi minyaknya ini harus agak banyak timah telurnya ya, agar telurnya nanti bisa mengapung ke atas. Jadi ini mengaduknya itu ketika minyak sudah panas baru ini diaduk ya. Nanti dia nggak bakal ngembang. Mari kita masukkan di sini semua telur ini. Dan setelah masuk kita kecilkan apinya. Nah, jadi kita biarkan dia ngembang. Jadi kita kayak gini terus pinggir-pinggirnya sampai dia benar-benar ngembang semua. Ini adalah salah satu telur khas orang Padang ya. Nah, ini tebal bener rasanya bentuknya ini. Jadi terus kita ayunin ininya sampai bawahnya kering. Setelah kering baru kita balik. Jadi ini dia belum kering nih ya. Jadi kita tunggu dia agak kering di bawahnya. Setelah kering langsung kita balik. Nanti untuk pinggir-pinggir, kalau untuk jualan di warung biasanya pinggir-pinggir ini nanti kan dia bakal crispy ya. Jadi ini bakal dipotong-potong, dibuangin crispy-nya, tinggal dia di tengah gitu ya. Nah, semakin dikasih minyak ke tengahnya, dia semakin membesar. Jadi ini terus ya kita iniin sampai udah benar-benar merasa kering, baru nanti kita balik. Kalau nggak nanti malah buyar semua dia atau dia tidak jadi ya. Nah, mungkin kita tunggu dulu sejenak ya. Jadi ini terus ya kita iniin sampai udah benar-benar merasa kering, baru nanti kita balik. Kalau nggak nanti malah buyar semua dia atau dia tidak jadi ya. Nah, mungkin kita tunggu dulu sejenak ya. Nah, ini sepertinya udah agak kering ya. Jadi langkah selanjutnya kita coba balik dulu ya. Bismillah. Semoga hancur. Nah, kita panaskan bawahnya dulu. Jadi ininya kita siramin juga agar benar-benar kering. Kalau membuat telur dadar khas Padang ini yang penting harus sabar.
Soalnya cukup lumayan lama, pembuatannya sedikit, karena dia menggunakan api yang kecil, terus sampai menunggu dia benar-benar kering ya. Kalau dia tidak kering, pas dibalik pasti dia hancur atau buyar semua. Nah, nanti kita lihat hasil akhirnya ya, bentuknya seperti apa. Jadi ini sepertinya sudah kering ya. Jadi kita angkat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita tiriskan dulu ininya, telurnya ini, agar minyak keluar. Jadi bisa saya simpulkan, minyak yang bagus untuk menggoreng telur ini yang saya gunakan biasanya Barco. Kalau minyak biasa tuh busanya banyak ya tuh. Jadi kita tiriskan ini dulu. Jadi kita potong aja ya bentuknya ya. Jadi ini kita buangin semua, pinggir-pinggirnya kita buangin, yang ada serpin-serpin kita potong. Nah, ini serpin-serpin ini kita potong semua. Nah, jadi di posisi belahnya udah kayak ini pizza. Nah, ini hasilnya bentuknya. Nah, jadi mungkin sekian dulu video tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, di like channelnya Udah Dedeng. Semoga ini bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah. Sekian dan terima kasih.